حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah hadirin sekalian, sampai dengan detik ini kita masih diberi peluang, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas amal soleh. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan dicatat oleh Allah, mengisi pundi-pundi catatan amal yang akan berguna nanti pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-7 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang yang dalam hidup aktivitas di dunia tidak mau mengharap berjumpa dengan Allah nanti di akhirat dan ridho dengan kehidupan dunia, kemudian juga merasa tentram di dunia, dan juga mengakibatkan lalai dari akhirat, mereka itulah orang-orang yang akan menempati neraka karena perbuatan yang mereka usahakan. Jadi sekalian, ini dosa bukan karena membunuh, bukan karena berperang, bukan karena meninggalkan sholat, bukan karena berzina, bukan karena mencuri riba, bukan karena apa-apa. Jadi surat Yunus ayat yang ke-7 ini sampai-sampai kalau dibaca sahabat itu sangat mengerikan. Selama ini kan kita tahu neraka itu kalau kita nggak sholat, nggak puasa, bunuh orang, berzina, makan riba, mencuri, korupsi, maksiat, dosa. Sekali lagi kata Abu Athaillah, kalau dosa pelanggaran itu dilakukan karena dorongan nafsu, maka dosa itulah yang akan diampuni oleh Allah selama hamba mau bertobat. Tapi ada dosa yang Allah giring manusia ke neraka hanya gara-gara cinta dunia. Bayangkan hadirin. Waradu bil hayati dunia, orang yang cenderung hidupnya di dunia, jungkir balik hidupnya hanya untuk dunia, kemudian tidak berjumpa, tidak mau rindu dengan perjumpaan Allah Subhanahu wa taala, merasa ridho, merasa aman, merasa tentram dengan hidup di dunia sehingga dibuat lalai. Bahkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah sebutkan ada Allah Subhanahu wa taala mencerca orang-orang hebat yang di dunianya ini makmur. Orang cerdas, orang hebat
orang kuat, tapi dicerca oleh Allah karena kepandaiannya. Ya'lamuna dzahiram minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Hebat dalam perkara dunia tetapi lalai dari urusan akhirat. Lalu kita bertanya, kenapa sih kita beramal soleh? Kenapa kita mau beramal soleh? Karena ada akhirat. Memang dari amal soleh kan kita mengharap pahala. Di mana pahala itu dibalas? Nanti di akhirat. Kalau di dunia mah nggak ada sangkut pautnya dengan amal soleh kehidupan ini. Iblis saja yang mengingkari Allah diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Bahkan babi yang diharamkan oleh Allah dimudahkan oleh Allah di hidupnya di dunia ini. Banyak anaknya, banyak makanannya, sehat-sehat badannya. Makanya hadirin sekalian, ini dosa karena kita hatinya cenderung ke dunia dan ridho dengan dunia. Maka tidak tanggung-tanggung, sangat dahsyat Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan siksa neraka. Tahun 2006 saya pernah transmigrasi ke Kalimantan Tengah, Kasongan selama 1 tahun. Karena di sana habis ada peristiwa tahun 2001 ya, peristiwa Sampit berdarah-darah itu. Saya mencari perlindungan dengan cara mengangkat orang tua Demang sana. Nah, singkat cerita, lama saya bergaul. Menganut agama sekte Hindu Kaharingan. Apa itu sekte Hindu Kaharingan? Yaitu penganut Mahatara, Mahatala, agama sana, orang sana, Hindu sektenya, sekte Hindu Kaharingan namanya. Itu kalau mati itu ditewah orang itu. Jadi singkat cerita, lama-lama saya nanya, Pak, apa Bapak nggak kenal Islam? Oh kenal loh, dulu datuk saya aja haji. Kenapa nggak masuk Islam? Oh nggak mau, saya malas jadi orang Islam. Jadi orang Islam tuh kalau mati itu sedih. Matinya sedih orang Islam tuh. Sedih kenapa Pak, kata saya. Coba tengok tuh, kalau orang mati kok masa dibacakan Yasin, tahlilan. Kalau kita kan enggak. Kalau dia mati 3 hari 3 malam, kibot. Untuk motong babinya itu 3, 4 yang harga 30 jutaan. Nyembelih sapi, motong kambing, pesta kita ini. Kenapa? Loh, kita kan meninggalkan kehidupan dunia, mau menuju nirwana yang bertaburkan pasir emas, permata, intan. Orang Islam tuh kalau mati itu sedih katanya. Nggak diapa-apain. Kita pesta enak itu. Orang kalau mati itu akan berjumpa dengan Mahatara, Mahatala, maksudnya Allah. Itu di sana itu emas permata, itu bangunannya itu bukitnya bukit pasir intan itu. Coba hadirin sekalian, agama sebelah kita itu sudah yakin kalau orang itu pindah alam dari dunia ke sana itu malah hebat. Maka di dalam Quran itu sebenarnya tidak ada duka cita, itu nggak ada. Bela sungkawa sebenarnya tidak ada. Agama Allah ini tidak mengenal duka cita, tidak mengenal bela sungkawa. Ayatnya jelas. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kampung halaman kok sama yang punya, jumpa dengan Allah. Karena selama ini kita ridho dengan usahanya, dengan uang yang menumpuk, yang bergepok-gepok, rumah indah, kendaraan mewah, badannya sehat, kuat, jadi penguasa, jadi pejabat, kita ridho. Kita tidak pernah ridho kepada yang memberi kesehatan, yang memberi rezeki, yang memberi paru-paru, memberi mata, memberi otak sehingga cerdas. Maka Allah ancam, kamu itu ridho dengan kehidupan dunia. Mau balik kok di dunianya kamu tuh leha-leha saja, lalai kamu. Nah gitu. Jadi dosa ini dimasukkan neraka bukan karena melakukan dosa dan maksiat, tetapi karena kita ini justru ridho dengan kehidupan dunia, merasa tenang dan tentram hidup di dunia. Kita berusaha untuk menjadikan harta kita harta warisan, bukan bekal berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun rumah untuk warisan, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita belajar untuk apa? Untuk hanya mencapai derajat
pangkat dan seterusnya, bukan untuk memudahkan kita taat kepada Allah. Makanya pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengancam. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini ayat ancaman, ada berita gembiranya, innalladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang-orang beriman itu lalu mengerjakan amal soleh. Nah, imannya itulah yang menjadi hidayah dirinya. Jadi kita ini Pak, kenapa kita mudah beramal soleh? Karena iman yang ada pada diri kita ini menuntun kita beramal soleh. Amal soleh disebut soleh kalau ada satu thayyib, ya. Kalau ada di dalamnya itu ada khair, kalau di dalamnya itu ada ma'ruf, di dalamnya itu ada ihsan. Jadi kebaikan dalam Al-Quran itu ada 4. Kalau orang melakukan 4, itu yang disebut dengan solihat. Solihat. Orang-orang yang beramal soleh itu apa? Ya orang-orang yang ketika hidup itu mau diatur oleh Allah, ridho dengan Allah, mau berjumpa dengan Allah yang telah menghidupkan dia di dunia ini. Nah, jadi intinya itu justru Allah kok kenapa nyiksa kita gara-gara cenderung hatinya cinta ke dunia. Apakah Allah melarang kita ini cinta dunia? Tidak. Yang dilarang oleh Allah itu ketika cinta dunia untuk membunuh akhirat. Kenapa? Nahnu rajulul akhirah yamshi alal ardi. Kita ini Pak, Bapak, Ibu sekalian, kita ini makhluk penghuni akhirat yang kebetulan hari ini kita sedang jalan-jalan di dunia nyari bekal. Jadi kita ini makhluk akhirat sebenarnya itu. Kita ini makhluk akhirat. Kita adalah makhluk akhirat yang sengaja diciptakan oleh Allah, kebetulan pada hari ini sedang jalan-jalan di dunia. Nyari apa? Nyari bekal. Untuk apa? Ya, bayangkan rumah aja tempat tinggal, setelah ditempati ditinggal. Ya. Bahkan ada yang mengatakan jenjang kehidupan dalam bersuami istri namanya rumah tangga. Ya, Anda naik tangga tuh kalau semakin tinggi tuh jatuhnya sakit sekali itu. Ya. Maksudnya apa? Untuk mencari derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia menjalankan ketaatan. Oleh karena itu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ridho dengan kehidupan dunia, untuk mencari bekal akhirat. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.